warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refa Khalid dengan NPM 2514071068. Pada video kali ini saya akan membuat tugas besar mata kuliah rangkaian listrik dan elektronika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telambuanwa, STPMSC. Langsung saja ke videonya. Terima kasih. Oke, pada rangkaian pertama kita akan merangkai kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Ada 3 yang kita ukur, yaitu mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, dan menghitung lama LED nyala ketika dicabut dari PLN. Yang pertama itu ada mengukur tegangan AC. Langsung saja melalui kabel input dan kabel ground. Nyalakan multimeter, lalu kita ukur. Terdapat 11,8 pada arus AC. Dan yang selanjutnya itu kita memulai rangkaian. Yang pertama-tama itu masukkan kabel input ke sebelah kanan, lalu masukkan kabel ground ke sebelah kiri. Kemudian dioda dipasang di sebelah kabel input. Ini guys, dioda guys. Kemudian kita pasang kapasitor, dan yang berkaki panjang itu ditaruh di muatan input di kutub yang positif. Lalu kita pasang kabel jumper dari kaki kapasitor ke ground. Lalu tambahkan resistor yang mengarah ke LED. Lalu kita pasang LED pada kaki yang panjang di bagian plus dan yang pendek di bagian minus. Dan kita pasang kabel jumper pada kaki LED dan kaki kapasitor. Setelah itu kita akan mengukur arus DC. Kita putar ke sebelah kiri hingga 20. Dan langsung saja kita ukur arus DC nya di kaki dioda dan kaki kapasitor. Terdapat arus DC nya
14. Dan yang terakhir kita ukur lama LED ketika PLN dicabut. Langsung saja kita cabut. Ya, LED mati pada sekitar 52 detik. Cukup sekian rangkaian yang pertama. Baik, kita lanjut ke pada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian variabel resistor atau potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Seperti ini rangkaiannya pada gambar. Langsung saja kita mulai merangkai. Pada rangkaian ini, rangkaian pertama sudah seperti ini, makanya kita ubah jumper saja, langsung ke dijadikan arus DC seperti ini. Lalu selanjutnya kita pasang potensiometer. Ya, potensiometer ini seperti ini ya guys. Jadi yang paling sebelah kiri ini ground, yang tengah itu output, yang kanan input. Langsung kita pasang saja. Kita pasang agak sebelah sini guys. Langsung kita jumper pada bagian input di sini. Nah, kita pasang bagian outputnya. Untuk bagian output nanti sambungannya ke resistor. Kita jumper dulu bagian groundnya. Lanjut kita pasang resistor dan LED seperti biasa. Resistor dan LED itu selalu bersamaan. Nah, pada bagian outputnya kita pasang di resistor, sebelah bagian resistor, dan kita pasang lagi di bagian ground pada LED nya. Langsung kita colokkan ke PLN. Tidak menyala guys. Kenapa ini belum menyala? Tidak tahan. Oh, karena kapasitornya
masih pada tegangan yang kecil, potensiometer maksudnya, maaf teman-teman. Yang pertama di sini saya akan mengukur bagian ground dan input. Langsung saja. Kita ukur bagian ground dan input. Cabut terlebih dahulu. Oh salah guys, kita sini ke 20 volt sini. Ya, terdapat 15,35. Yang selanjutnya itu kita ukur intensitas cahayanya pada intensitas tinggi, sedang, dan rendah. Langsung saja kita atur pada intensitas yang tinggi. Pada intensitas tinggi terdapat 2,10. Selanjutnya kita ke intensitas yang sedang. Terlihat di sekitaran 1,82. Dan yang terakhir kita ke intensitas yang rendah. Kurang rendah guys. Ya, terlihat sana di sekitaran 0,76. Oke, cukup sekian rangkaian kedua. Kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Oke, kita lanjut pada rangkaian yang ketiga, yaitu seperti ini guys. Transistor sebagai saklar otomatis. Nah, seperti ini untuk transistor ya. Ada 3 kaki yang paling kanan ini namanya base, yang tengah namanya kolektor, yang paling kiri namanya emitter. Langsung kita rangkai saja pada rangkaian kali ini. Pertama,
Langsung kita pasang saja resistor pada sejajar dengan kaki base. Lalu kita pasang LED pada kutub yang positif, taruh di input sejajar dengan kaki kolektor. Lalu kita pasang resistor sejajar dengan kaki kolektor pada bagian input. Setelah itu kita pasang jumper di kaki kapasitor pada bagian kutub yang minus di sejajar dengan kaki bagian emitor. Selanjutnya kita jumper juga di bagian sini. Lalu kita hubungkan pada kedua kaki resistor. Setelah itu kita nyalakan dengan PLN. Nah, kita koreksi lagi berapa komponennya, apakah ada yang belum masuk sepenuhnya. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa transistor sebagai saklar otomatis itu dengan cara membuka kabel jumper pada bagian resistor yang di bagian input seperti ini, lalu ditempelkan menggunakan kulit atau dengan jari seperti ini. Cukup sekian rangkaian ketiga. Kita lanjut ke rangkaian keempat. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Seperti ini kira-kira skematiknya. Langsung saja kita rangkai. Dia menggunakan regulatornya seperti ini yang memiliki 3 kaki, yaitu input, ground, dan output. Langsung saja kita pasang pada bagian input regulatornya, lalu kita jumper pada kaki input dengan kabel. Lalu pada kaki bagian groundnya kita jumper ke kaki bagian ground di sini. Setelah itu kabel pada output kita pasang di kakinya dan tambahin kabel jumper pada bagian ground seperti ini. Yang pertama itu kita mengukur tegangan pada output dan ground. Sebelum itu kita colok ke listrik PLN dulu. Karena tidak ada USB, maka kita langsung mengukur saja bagian output dan ground.
meter, teman-teman. Ya, terlihat di situ tegangan sekitar 2,7. Lanjut kita cek ke bagian input pada kapasitor. Kita bisa menggunakan kabel yang ini dan kabel ground. Jadi situ terlihat tegangan input pada kaki kapasitor sekitar 16,0. Cukup pada rangkaian keempat kali ini. Lanjut ke rangkaian yang kelima. Oke teman-teman, kita lanjut ke rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED. Kita membuat dua rangkaian di mana kita mengukur input ke LED dan arus menggunakan dua LED, yaitu LED biru dan merah, dan dua resistor, yaitu resistor 220 dan 2200. Nah, karena LED yang merah sudah rusak, kita menggunakan LED yang berwarna kuning. Langsung saja pada rangkaian yang tidak tanpa menggunakan regulator. Yang pertama kita menggunakan rangkaian resistor yang 220. Kita menggunakan LED yang berwarna kuning. Yang pertama itu kita ukur output resistor atau input ke LED. Kita putar multimeter ke DC 20. Langsung kita ukur saja. Kita lihat di situ sekitar 15,6 pada input ke LED-nya, arus DC-nya. Yang selanjutnya kita ukur arusnya. Kita putar ke 20 mA. Kita ukur saja. Di ujung resistor lihat satu di sana, kita putar ke 200. Lihat 15,6 tadi. Yang selanjutnya kita menggunakan resistor 2200 pada LED yang berwarna kuning. Langsung kita ukur output resistornya atau input ke LED-nya. Seperti tadi menggunakan DC 20. Lihat pada inputnya ada sekitar 14,6. Lalu kita ukur arusnya.
Karena belum menggunakan regulator maka input ke LED nya besar ya. Kita ukur arusnya. Dapat 12,7 pada 20 mA. Yang selanjutnya kita menggunakan LED yang berwarna merah dan regulator 2200. Tidak sejajar guys, sorry ada kesalahan. Maaf guys, kita menggunakan LED yang berwarna biru karena LED yang berwarna merah sudah mati atau rusak. Jadi kita menggunakan LED yang berwarna biru dan berwarna kuning. Kamera lagi. Kita colok ke PLN. Setelah itu kita ukur input ke LED nya yang menggunakan resistor 2200. Pertama kita putar dulu ke DC 20 seperti tadi. Kita ukur ke LED nya, lihat 15,7. Selanjutnya kita ukur arusnya yang menggunakan 2200 ohm resistor. Kita ukur arusnya di sana. Terdapat 10,9 atau 11. Selanjutnya kita menggunakan resistor 2200 pada LED yang berwarna biru. Colok ke PLN. Yang pertama kita seperti tadi kita ukur input ke LED nya. Kita ubah ke arus DC 20 seperti tadi. Sama guys, sekitar 14,8. Selanjutnya kita mengukur arusnya pada LED berwarna biru di resistor 220 ohm. Satu, kita turunkan ke 200 mA. Tepat 45,46 ya guys harusnya. Pada rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian yang menggunakan regulator seperti ini guys. Regulatornya ada di sini. Seperti tadi input, ground, output seperti rangkaian sebelumnya. Oke, yang selanjutnya itu langsung saja kita rangkai. Agak miring ini kameranya. Kita buka terlebih dahulu komponennya. Yang pertama itu kita pasang regulatornya sebelah sini saja.
pasang ground di sebelah sini. Ini input. Tuh resistor. Resistornya seperti ini guys. Lupa. Ini input. Ini kita jumper lagi di bagian output pada kaki regulator. Output ini untuk mengukurnya guys. Lalu kita gunakan satu kabel jumper lagi pada bagian resistor ke ground. Lupa guys, LED nya guys belum pasang guys. Langsung saja guys. Pertama itu kita ukur arus ke LED ya, input ke LED. Langsung seperti ini saja. Yaitu terlihat 1,27 dot kecil karena sudah menggunakan regulator. Dan selanjutnya kita ukur arus. Kita putar multimeter ke 20 mA. Kita ukur arus pada LED biru dengan resistor 220 ohm. Ya, terlihat di sana arusnya 0,06. Maaf guys, jadi kesalahan. Nah, selanjutnya kita ubah ke resistor 2200. Kita matikan dulu LED PLN. Setelah itu kita ubah, atau bisa kita ubah ya resistornya saja terlebih dahulu. Ya, di sini kita menggunakan 2200 ohm pada resistornya. Ini kita ukur saja ininya arusnya
Lihat 0,31 harus pada resistor 2200. Iya benar 2200 ohm. Lalu kita ukur input ke LED-nya. Yang kecil 0,59 atau 0,63 guys. Yang selanjutnya kita menggunakan LED berwarna kuning dengan resistor 2200. Langsung kita colok ke PLN saja langsung seperti tadi. Langsung nyala. Langsung kita ukur inputnya ke LED. Yes. Balik ke ini guys. Ya, terlihat 2,32 input pada LED pada resistor 2200. Nah, selanjutnya kita ukur arusnya lagi. Sampai pengukuran ini guys. Kita langsung tempel ke kaki resistornya saja. 0,08. Maaf teman-teman, tadi ada terjeda sedikit karena memori pada HP saya penuh, jadi terpause sendiri. Tadi yang terakhir kita mengukur arus pada resistor 2200 pada LED yang berwarna merah. Kita ukur saja. Satu, balik guys. Di 20. Balik guys. Lihat 0,6 arus pada 0,8 dan 0,66768 pada arus resistor 2200. Selanjutnya yang terakhir itu LED kuning yang resistornya 220. Kita pukul ke PLN. Kita ubah ke resistor yang 220 dan ukur seperti tadi, ukur arusnya, karena kalau inputnya rata-rata sama. Langsung kita ukur arusnya saja. Kalau input rata-rata tidak jauh berbeda. Balik. Terdapat 0,17 pada arus resistor 220. Cukup sekian rangkaian kelima dan tugas besar pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.
Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.